wabarakatuh. Hai, kembali lagi dengan saya Rida Sujarwati, guru di SMA Negeri 5 Bagan Sinemba, Provinsi Riau, dalam mata pelajaran matematika. Belajar matematika bareng yuk. Melanjutkan materi sebelumnya, kali ini materi kita adalah tentang persamaan eksponen. Fungsi eksponen sering kita jumpai penerapannya dalam masalah yang berkaitan dengan pertumbuhan dan peluruhan. Misalnya pertumbuhan besarnya uang yang ditabungkan di bank dengan bunga majemuk yang telah ditentukan per tahunnya. Persamaan eksponen adalah persamaan yang mengandung bentuk eksponen, di mana pangkatnya berupa fungsi tersendiri. Ada 5 bentuk persamaan eksponen ya. Yang pertama, persamaan eksponen bentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat P. Kemudian yang kedua, persamaan eksponen bentuk A pangkat fx sama dengan 1. Kemudian yang ketiga, persamaan eksponen bentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Kemudian yang keempat, persamaan eksponen bentuk P dikali A pangkat fx pangkat 2 ditambah Q dikali A pangkat fx ditambah R sama dengan 0. Kemudian yang kelima, persamaan eksponen bentuk Hx pangkat fx sama dengan Hx pangkat gx. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas persamaan eksponen bentuk yang pertama ya, yaitu bentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat P. Materi persamaan eksponen ini akan kita bagi ke dalam 5 part ya. Untuk part yang pertama, yaitu yang akan kita bahas adalah tentang persamaan eksponen bentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat P. Himpunan penyelesaian dari persamaan A pangkat fx sama dengan A pangkat P dapat ditentukan sebagai berikut. Jika A lebih besar dari 0, kemudian A tidak sama dengan 1, dan A pangkat fx sama dengan A pangkat P, maka fx sama dengan P. Untuk lebih memahami pemaparan singkat tadi mengenai persamaan eksponen bentuk yang pertama, mari kita lihat contoh soal dan pembahasannya berikut ini. Ya, kita mulai ke contoh soal yang pertama tentang persamaan eksponen bentuk yang pertama, yaitu A pangkat fx sama dengan A pangkat P ya. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan eksponen 2 pangkat 2x dikurang 4 sama dengan 16. Nah, ini 2 ini sebagai A, 2x dikurang 4 ini sebagai fx, kemudian 6 ini sebagai. Nah, kalau terlihat ini hanya bilangan biasa ya, tidak bilangan berpangkat, tapi nanti kita ubah ke dalam bilangan berpangkat ya. Jadi kita bisa lihat di sini ya. Ini sebagai A, ya kan? Kemudian ini fx dan ini sebagai A pangkat P. Ya. Bisa dipahami ya. Nah, ini dia, kita ke penyelesaiannya. Nah, ini dia. Jadinya 2 pangkat 2x dikurang 4 sama dengan 2 pangkat 4. Jadi 16 ini adalah 2 pangkat 4 ya. Jadi jika kita menemukan bentuk yang seperti ini, sebisa mungkin bentuk yang tidak berpangkat itu kita ubah ke dalam bentuk berpangkat dengan bilangan pokok atau basis sama. Dengan di ruas kiri atau ruas kanannya usahakan basisnya sama ya. Nah, kalau sudah sama seperti ini, baru kita bisa buat bahwa fx itu sama dengan P ya. Jadi kan di rumusnya itu dikatakan bahwa A pangkat fx sama dengan A pangkat P, maka fx-nya itu sama dengan P ya. Jadi di sini fx-nya apa? Fx-nya itu 2x dikurang 4 ya kan, 2x dikurang 4. P-nya berapa di sini? 4 ya kan, maka jadinya 2x dikurang 4 sama dengan 4 ya. Maka ini jadi 2x sama dengan 4 tambah 4, ini min 4 pindah ruas jadi positif ya. Jadi 4 tambah 4, maka 2x sama dengan 8, x sama dengan 8/2, dan x sama dengan 4 ya. Jadi
Semoga dapat dipahami ya. Jadi himpunan penyelesaian dari persamaan eksponen 2 pangkat 2x dikurang 4 sama dengan 16 adalah x sama dengan 4 ya. Semoga dapat dipahami ya. Kemudian kita ke contoh yang kedua, yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan eksponen 2 pangkat x kuadrat dikurang 5x sama dengan 64. Masih dengan bilangan pokok 2 ya. Nah, berikut kita ke penyelesaiannya. Jadi 2 pangkat 2 pangkat x kuadrat dikurang 5x sama dengan 64. Maka ini jadinya 2 pangkat x kuadrat dikurang 5x sama dengan 2 pangkat 6. Karena 64 itu 2 pangkat 6 ya. Bukan 2 kali 6 ya, tapi 2 pangkat 6. 2-nya kita kalikan sebanyak 6 kali menghasilkan 64 ya. Kemudian jadinya mana fx? Fx-nya itu x pangkat 2 dikurang 5x sama ya. Maka P-nya itu 6. Maka x kuadrat dikurang 5x sama dengan 6 ya. Jadi, nah ini kita pindah ruaskan jadi persamaan kuadrat ya. Jadi x kuadrat dikurang 5x dikurang 6. Maka kita faktorkan, kita cari nilai x-nya yang memenuhi itu dengan cara pemfaktoran ya. Jadi di sini yang dikalikan negatif 6, yang dijumlahkan negatif 5 dua angka yaitu min 6 dan positif 1 ya. Maka x-nya yang kita ambil yang pertama x kurang 6 sama dengan 0. Kemudian menghasilkan x sama dengan 6. Kemudian yang kedua pembuat nolnya x tambah 1 sama dengan 0. Maka x-nya sama dengan min 1 ya. Jadi himpunan penyelesaian dari persamaan eksponen 2 pangkat x kuadrat dikurang 5x sama dengan 64 itu adalah x sama dengan negatif 1 dan x sama dengan 6 ya. Semoga dapat dipahami ya. Berikut kita ke contoh yang ketiga. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan eksponen 5 pangkat 2x tambah 2 sama dengan 1/25. Ya, penyelesaian mari kita lihat bersama. Ini dia. Nah, ini 1/25 ini kan sebenarnya adalah 1/5 pangkat 2 ya. 25 itu 5 pangkat 2. Nah, kenapa di sini jadi negatif? Ingat sifat-sifat eksponen ya, sifat-sifat eksponen bahwa kalau pangkat negatif itu jadi pecahan. Nah, ini kebalikannya ya. Jadi 1/25 itu sama dengan 5 pangkat negatif 2. Jadi kalau 25 itu kan 5 pangkat 2. Nah, 1/25 itu 5 pangkat negatif 2. Ingat sifat-sifat eksponen yang pangkat bulat negatif ya. Nah, berikutnya jadinya 2x ditambah 2 sama dengan min 2 ya. Jadi ini 5-nya hitung habis ya, maksudnya untuk memudahkan kalian mengingat ya. Jadi kalau udah sama bilangan pokoknya nih, nah, habis gini ya. Sama dengan ini tadi. Jadi kalau sudah habis bilangan pokoknya, nah ini tinggal pangkatnya saja ya. Jadi ini dihitung habis. Sebenarnya bukan habis sih, tapi ikut dengan ketentuan sifat dari persamaan eksponen bentuk pertama itu sendiri ya. Nah, baru ini jadinya 2x ditambah 2 sama dengan min 2, maka 2x sama dengan min 2 dikurang 2, maka 2x sama dengan min 4, x sama dengan min 4/2, maka x sama dengan min 2. Jadi, himpunan penyelesaian dari persamaan eksponen 5 pangkat 2x ditambah 2 sama dengan 1/25 adalah x sama dengan negatif 2. Semoga dapat dipahami ya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kesalahan penulisan. Kita bertemu lagi di video pembelajaran matematika berikutnya. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh japri saya melalui WA, Messenger ya. Jadi untuk tugas-tugas selesaikan di psikologi, tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.